Selamat datang di RK Akbar Channel. Jangan lupa like and subscribe. Kali ini saya tertarik dengan salah satu fitur yang ada di Suzuki XL7, yaitu fitur keamanan dan keselamatan. Fitur keamanan dan keselamatan sangatlah penting dalam sebuah kendaraan, dan ini yang sangat diperhatikan nampaknya oleh Suzuki yang kemudian disematkan pada Suzuki XL7 ini. Yuk, nggak usah lama-lama, kita bahas. Dan inilah fitur keamanan dan keselamatan yang berlimpah di Suzuki XL7. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bodi pada XL7. Bodi pada XL7 ini dilengkapi dengan Total Effective Control teknologi. Teknologi di mana bodi yang ringan namun tetap kokoh, tapi dia mampu meredam getaran serta menyebarkan energi benturan ke seluruh bodi jika terjadi kecelakaan ataupun tabrakan. Ditunjang pula dengan platform terbaru dari Suzuki, yaitu Hardtech, yang mana platform ini kokoh dengan high tensile steel dan desain yang aerodinamis sehingga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Di bagian samping mobil XL7 ini dilengkapi dengan side impact beam, di mana pada bodi samping dilengkapi dengan baja yang melintang di dalam pintu yang dapat melindungi pengemudi dan penumpang dari benturan samping. Jadi, jika terjadi benturan dari samping, penumpang di dalam akan tetap aman dan posisi pintu masih tetap bisa dibuka. Pada sistem rem, XL7 ini ditunjang dengan berbagai fitur yang luar biasa. Yang pertama dilengkapi dengan ABS atau Anti-Lock Braking System, di mana rem ABS ini akan mencegah penguncian roda ketika pengereman mendadak, dan setir masih bisa dikendalikan, sehingga ketika ada rintangan di depan dan mengerem secara mendadak, kendaraan masih bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi yang namanya tabrakan. Kemudian dilengkapi juga dengan EBD atau Electronic Brake Force Distribution, di mana akan mendistribusikan minyak rem sesuai dengan beban ban ke jalan. Selain itu, di tipe Alpha dan Beta dilengkapi dengan ESP atau Electronic Stability Program, teknologi yang akan mencegah terjadinya understeer ataupun oversteer saat berbelok, atau istilah mudahnya tekor lah dibelokkan gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan Hill Hold Control di tipe Alpha dan Beta. Ini hanya di tipe yang otomatis saja, di mana fungsinya akan mengaktifkan rem saat akan menanjak sehingga mencegah mobil mundur. Jadi ini akan berfungsi ketika ditanjakan mau awal start, mobil akan mengaktifkan rem selama 3 detik sehingga mobil tidak akan mundur. Untuk fitur keamanan dan keselamatan di bagian dalam, yaitu dilengkapi dengan dual SRS airbag, di mana ini adalah kantung udara yang akan mengembang jika terjadi benturan dari depan. Syaratnya adalah menggunakan safety belt pastinya dan sensornya terkena benturan. Nah, kemudian ditunjang juga dengan seat belt 3-point ILR with pretensioner dan force limiter, di mana seat belt akan mengencang secara otomatis ketika terjadi benturan dan akan menyesuaikan kekuatan seat belt saat menahan laju badan, sehingga mencegah terjadinya cedera pada bahu. Selain itu, pada posisi duduk driver ataupun penumpang, ada fitur driver and passenger seat belt reminder, di mana ketika penumpang ataupun pengemudi tidak menggunakan safety belt akan diingatkan oleh mobil ini. Caranya akan memberikan buzzer bunyi ataupun lampu yang ada di speedometer, yang ada di MID. Nah, selain itu, untuk keluarga yang punya anak, punya bayi, tidak usah khawatir. Di baris kedua dilengkapi juga dengan ISOFIX, di mana ISOFIX ini dapat digunakan sebagai pengait untuk kursi bayi dengan standar ISO. Jadi ketika berkendara membawa anak masih akan tetap konsentrasi berkendara, tidak usah khawatir anak kita di belakang.
Nah, kemudian dilengkapi juga dengan collapsible steering column, di mana setir akan patah jika terjadi benturan dari depan, sehingga menghindari benturan ke dada pengemudi dari setir. Dan ini adalah fitur yang kadang suka dilupakan oleh beberapa pengguna kendaraan, yaitu child proof door lock. Fitur ini fungsinya yaitu menjaga pintu belakang, pintu di baris kedua, agar tidak bisa dibuka dari dalam, terutama membawa anak di belakang, sehingga tidak usah khawatir pintunya bisa dibuka. Ya, ini sebagai faktor keamanan yang paling penting yang ada di mobil, namun sering dilupakan. Selanjutnya, di mobil ini dilengkapi dengan kunci immobilizer. Luar biasa, di mana sistem kunci yang sangat aman. Tanpa kunci aslinya, mobil ini tidak bisa dinyalakan, sehingga mencegah terjadinya pencurian pada kendaraan. Memang sangat luar biasa sekali di XL7 ini. Fitur-fitur keamanan dan keselamatannya sangat berlimpah. Ya, selain itu dilengkapi juga dengan sensor parkir 2 titik dan diberikan kamera mundur, sehingga ketika kita akan mundur, ya, masih terlihat di layar. Ya, dan jika tidak suka dengan suara sensor parkir, itu bisa dinonaktifkan di bawah dashboard. Sangat-sangat aman. Nah, itulah fitur keamanan dan keselamatan yang ada di mobil Suzuki XL7. Semoga dapat memberikan referensi bagi teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.